nama asal nama sebut aja. Asal sebut apa ditujukan langsung nih Pak? Enggak, itu asal sebut kan disclaimer itu. Kalau toh nama ini sama dengan nama Anda, maka tidak ada hubungannya kan begitu. Udin kan duda posisinya. Iya. Sementara Jos punya istri, lalu dia sodorin Ayu tapi dipakai Salome dulu. Giliran hamil, mereka ribut siapa yang harus tanggung jawab. Karena Salome kan. Keduanya itu semakin diraba semakin terasa. Itu ngakak terus saya kalau dengar itu. Jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasi. Oke. Ya, saya sambut dulu ya. Ya, selamat malam Pak Pendeta Henry. Ya, malam Pak. Ketawa Pak. Enggak Pak. Enggak apa-apa, biar gue pengen ketawa. Oh iya, tutup videonya biar Pak Henry yang nampak. Ini ngomongin apa ini? Ngomongin janda Pak. Dulu nih saya belum nyalamin Pak Henry nih. Silakan. Pak Henry Tan, gimana kabarnya sehat Pak Henry Tan? Masih ingat saya Pak Henry? Seksir ditutup. Yang mana ya? Saya pernah ketemu Pak Henry sebelum di Jogja ya Pak Henry. Tawa nih Bang Henry. Iya. Ya, ingat lah. Iya. Ingat lah kita pernah ngobrol ini. Aku ketawa loh Pak Henry sama statementnya Pak Henry. Wani tenan nih. Yang apa itu? Yang apa? Yang mana? Yang soal membuat janda-janda gitu loh. Itu loh. Itu kena banget. Ya. Ada dua statement Pak Henry yang bikin saya ketawa. Satu, janda-janda membuat janda-janda. Yang keduanya itu semakin diraba semakin terasa. Itu ngakak terus saya kalau dengar itu. Ini bisaan ini Pak Henry, bahasa bikin katanya keren ini. Lanjut Pak Henry. Oke, kita agak serius sedikit. Apa yang melatar belakangi Pak Henry membuat video itu membuat saya jadi terhibur banget Pak? Kira-kira apa latar belakangnya Pak? Silakan Pak. Mute Pak, mute. Dibuka mic-nya Pak. Dibuka mic-nya dulu. Mic-nya dibuka dulu. Ya, sorry. Sahabat-sahabatku semua, ini tidak dalam rangka sedang membuka aib. Jadi jangan punya pikiran, wah ini HTD buka aib orang. Tidak. Barusan saya ditelepon oleh istrinya. Barusan belum lama ya. Pak Henry, bagaimana ya? Tolong diceritain sebenarnya karena istri SI apa istri JT? Istri yang kedua, yang disebut kedua ini. Lanjut Pak. Jadi Pak itu lebih dari 5 Pak, lebih dari 5. Yang terakhir itu terjadi yang namanya apa Pak? Kalau tiba-tiba didatengin bahasa mudah dimengerti, penggerebekan begitu Pak. Yang terakhir ini. Ya, begitu. Sebenarnya masalah ini sudah selesai sebenarnya Pak. Yang terakhir digerebek itu, cuman karena tiba-tiba diungkit-ungkit Pak, yang diungkit-ungkit itu cerita lama Pak. Begini Pak, saya memakai bahasa simbol ya Pak ya, simbol ya. Simbol aja Pak. Simbol. Sebut saja ada orang namanya Udin. Ya. Lalu Udin ini ketemu sama Joshua, ya ini pokoknya sembarang orang aja, namanya Udin, namanya Joshua, ya. Udin itu sama Joshua disodorin, Din, aku punya cewek nih, sebut saja namanya Ayu. Oke. Ya. Tiba-tiba Ayu ini hamil, ribut mereka berdua. Kamu tanggung jawab, kamu tanggung jawab, kamu tanggung jawab. Ya. Ayu ini janda ya Pak ya? Ayu ini saya tidak pasti ya, kalau dilihat dari umurnya kemungkinan ya karena dari umurnya waktu itu diributkan siapa yang harus tanggung jawab ya, Jos apa Udin ya begitu. Ini nama asal nama sebut aja.
Asal sebut apa ditujukan langsung ini Pak? Enggak, itu asal sebut kan Oh, asal disclaimer itu kalau toh nama ini sama dengan nama Anda maka tidak ada hubungannya kan begitu. Iya betul. Harus begitu dong. Iya ya. betul. Jadi ada orang namanya Udin ketemu sama Joshua, lalu ada satu cewek namanya Ayu. Ketika Ayu ini hamil, mereka bingung, gitu. Mereka bingung ya. Nah sebenarnya mudah sih sebenarnya karena Udin ini kan maaf nih ya dari Indonesia rada timur sana kulitnya rada gelap. Nah sementara Josh sama Ayu ini termasuk kulit putih lah, anaknya putih bersih ya Pak. Oh iya. Iya. Why. Sabar. Dulu, jangan pada ketawa dulu. Masalah Biar Pak Pendeta yang ngomong selesai dulu. Iya. Aku ini baru ditelepon sama istrinya ya. Paham. Jadi ketika mereka marah-marah ya, si Udin ini tahu nggak ya ini yang lu kasih ke gue itu sebenarnya begitu. Iya. Sebenarnya bukan aku yang harus tanggung jawab, sebenarnya kamu. Gara-gara kamu sudah punya istri sementara saya duda, lalu kamu kasih itu ke saya. Begitu Pak ya, itu yang paling update yang barusan saya dihubungi oleh beliau ya. Saya bilang saya tidak mau membuka aib orang ya. Ini kan nama yang disamarkan dan peristiwa yang disamarkan ya Pak ya. Apabila Ya, ada itu disclaimer kita adalah nama entah berantah, entah berantah nama asal sebut lah. Gitu, Ya. ya. Tapi sebenarnya kasus ini ya gimana ya? Kalau saya lihat, ini memang awalnya memang ruwet. Ruwetnya itu begini Pak, itu tadi sebenarnya ada tayangan terbaru saya loh Pak, yang sarang rock mini loh Pak sebenarnya. Oh masih ada ya Pak ya? Coba belum ada Pak. Yang sarang rock mini itu Pak, itu yang Oh udah ada ya? nah itu lebih menjelaskan sebenarnya Pak sarang rock mini itu. Oh, Memang begitu Pak. Begitu langsung begitu. Jadi yang ini Pak Hendrik, jadi yang identik dengan anaknya Ayu ini adalah yang berinisial Jo, iya Pak ya? Kalau itu memang itu, bukan Bu. Gimana Pak? Itu kalau Jo itu udah gede. Oh. Bukan. Yang identik anaknya Ayu yang janda ini siapa Pak? Antara Udin sama Jo. Loh. Yang Ayu anaknya paling sekarang baru umur mungkin 5 tahunan. Oh ini Ayu anak. Ayu itu cewek. Oh cewek, aduh, kok jadi bingung Cewek yang disodorin oleh Josh. Salome mereka Salome dulu. Giliran hamil siapa yang mau tanggung jawab karena Josh ini udah punya istri terpaksa dilempar ke Udin. Bang Andi, saya izin mau nanya Bang Andi. Tahu, Boleh. Pak Hendri, gini, Salome maksudnya joinan cewek gitu Pak Hendri? Satu lubang rame. Luar biasa. Saya kaget gitu loh. Tapi apa Pak Hendri Tan? Kemarin si siapa si Jong juga ngomong kalau si Ayu itu juga pernah perempuan nggak bener gitu. Dulu aku pindah aja deh ini. dari tempat yang sepi dikit Pak Hendri. Nah, pindah sini biar nggak terlalu ribut. Tadi apa pertanyaan terakhir? Ya, Pak Hendri itu takut ada asap, maaf. Nah giliran More dulu jangan banyak suara. More dulu Saya silakan. tanya dulu. Oh, iya. Jadi yang dikonfirmasi oleh Pak Hendri Tan ini si Ayu itu dikatakan oleh si Jong kemarin tuh katanya memang perempuan pendosa juga gitu Pak dari si Jong itu. Saya kalau dibilang begitu bolehlah, yang jelas itu disodorin oleh Joshua. Joshua nyodorin Ayu ke Udin, ya. Oh gitu ceritanya. Giliran hamil mereka ribut siapa yang harus tanggung jawab karena Salome kan. Karena Satu lubang rame-rame Pak. Ya. Salome itu kan satu lubang rame-rame.
Haleluya. Jangan lanjut bang. Akhirnya karena Joshua kan sudah punya istri, jadi Joshua nggak mungkin saya yang tanggung jawab. Udah kamu Din, kamu kan duda. Akhirnya ya diterima oleh Udin terpaksa ya. Ketika Udin ini harus masuk urusan kriminal, masuk ke penjara, ya Joshua rajin ngunjungin Udin. Sebenarnya yang dikunjungin nggak Udinnya, si Ayunya sebenarnya. Astagfirullah. Ya begitu. Saya itu ketemu sama mereka ya. Loh ini anak esok ini gitu ya. Tapi karena kita memang sudah tahu cerita itu sebenarnya jauh sebelum kasusnya Udin yang pertama yang harus masuk berurusan dengan kriminal ya, dengan hukum yang pertama, kita sudah tahu sebenarnya ya urusan begituan. Nah yang terakhir yang sekarang dipermasalahkan ini sebenarnya sudah selesai, sudah digerebek kemarin, belum lama ini sebenarnya. Ya, tapi entah kenapa kok ini diungkit-ungkit lagi gitu loh. Itu. Menurut Bapak ini Udin ini mengungkit, kira-kira ada masalah apa nih Pak? Masalah donasi atau masalah apa? Iya, pertama masalah klasik dulu. Ayu itu kan sebenarnya kamu lempar ke saya gitu loh. Kamu buang, mestinya kamu tanggung jawab. Tapi ya namanya Salome kan sulit dibuktikan Pak ya. Siapa duluan gitu loh. Kecuali tes DNA Pak. Alah, boro-boro tes DNA ya. Nggak usah DNA lah mereka. Ya sebenarnya dari fisik kita sudah langsung tahu. Wah, diremok nih, apa nih? Enggak diremok, enggak. Identik kemana kira Pak Pendeta? Kemut Pak, kemut Pak ATD. Oh, kulitnya putih bersih kok anaknya. Jadi saya juga sudah tahu waktu lihat, wah ini ribut-ribut dulu, kenapa si Jos ini rajin banget yang ngunjungin ke Udin ya, sebenarnya yang dikunjungin ya bukan Udinnya, ya Ayunya itu. Nah yang terakhir ini kenapa diungkit, ini sebenarnya Salome juga Pak, yang terakhir ini. Waduh. Ya, karena Udin juga megang kunci apartemennya Pak. Waduh, Iya. kunci apartemen. Iya. Yang di Kalibata City ya Pak ya? Kalibata City ya? Ya dimanapun lah ya, nggak usah saya sebut. Oh, iya, Jadi iya. kunci apartemen itu kadang dipegang Udin, kadang dipegang Jos. Iya. Jos ya, si Joshua ya. Terus nah posisi terakhir ini dipegang oleh Udin. Nggak tahu dibawa ke Amerika apa enggak ya. Nggak tahu lah. Aku punya nomor HP-nya lu. Ini kan sama saja kalian ngaku Salome toh. Iya betul. Bener nggak? Benar, kemarin dia mau janji PC. Nah, Iya. kalau punya nomor HP ya otomatis Salome. Kamu juga ke sana, aku aja punya nomor HP, aku lagi pegang kuncinya nih. Nanti. Tapi itu sudah selesai Pak. Sebenarnya ini sudah selesai. Kemarin digerebek belum lama ini bulan Februari kok. Ini baru Maret. Iya, yang gerebek siapa Pak? Ya istrinya. Oh iya. Ya Bu, ya ini yang Dan ini inisial orang E. keenam, Pak. Inisial E itu ya Pak? Yang gerebek inisial E itu ya? Bukan. Bukan. Oh iya betul. Iya, betul. benar kan? Iya. Betul. Ya yang gerebek itu istrinya dan ini keenam. Waduh. Artinya kejadian mirip yang keenam lah ya. Oh, ke-6 sampai Sebenarnya ke-6, juga Pak. tidak. Ya. Sampai ke-6. Labung dia nelpon saya kok barusan. Ini Pak De kok serius amat sih yang beginian? Lanjut. Yang Ya kita tidak sedang membongkar aib. Jadi gini sahabat-sahabatku, ya. Saya memang prihatin Mbak, prihatin dengan kondisi seperti ini karena begitulah yang terjadi di dunia yang kita sebut yang mengaku sebagai orang alim gitu kan. Shalom Bapak Ibu Saudara, shalom berkat Tuhan untuk Anda. Oh gitu Pak, membungkus seperti itu ya.
Di level atasnya lagi lebih parah Pak. Ini kan level bawah, di level yang induknya Pak, itu lebih parah Pak. Sebentar Pak Hendri, sebelum berlanjut ini kan kita live kan ya. Takutnya statement Pak Hendri ini akan menjadikan kita tidak enakan. Dikira kita ini kong kali kong atau bagaimana gitu. Itu aja Pak. Enggak. Makanya saya kan disclaimer kita, segala nama yang kita sebut adalah hanya tokoh imajiner. Iya, imajiner. Ya, tokoh imajiner. Banyak orang namanya Udin, banyak orang Kristen namanya Joshua, banyak wanita namanya Ayu. Betul. Ya. Saya kan hanya nyebut 3 nama ini, ya. Begitu, kita disclaimer dulu ya, seperti itu, supaya saya juga tidak senang membuka aib orang Pak. Tetapi bukan hanya dari bapak-bapak loh, dari berbagai orang hubungin saya loh. Ya. Pak TD kelihatannya jadi sumber validasi ini. Iya. Tapi alhamdulillah Bapak mau dengan masuk ke sini Pak. Makasih. Ya saya ngomongnya standar Pak. Artinya saya tidak mau juga ya kalau mengungkit-ungkit. Ya saya kasihan dengan istrinya ya. Saya kenal baik sama istrinya. Ya. Bahkan istri saya juga kenal sama beliau. Kami pernah ngobrol. Mungkin istri saya agak lupa karena hanya sekali ketemu. Begitu Pak. Bukannya dia bekas mentor Bapak? Iya dong. Iya. Lah nek mentore kayak gitu, saya bekasnya gimana? Oh beda saya Pak. Tapi enggak Saya ada tidak hubungannya. sama dengan mentornya. Oke. Bang Andi, izin Bang Andi nanya dikit aja sama Pak Hendri. Selanjutnya aja mereka Bapak. Ya. Gini Pak Hendri, ini saya jadi sedikit mikir gini, apakah sebenarnya antara Udin dan Jos ini memang udah ada sentimen pribadi di awal, Pak Hendri? Sentimen pribadinya adalah ketika menyangkut Ayu. Oh, Siapa yang bikin hamil Ayu? Siapa yang harus tanggung jawab? Berarti memang udah ada masalah di awal ya, intinya itu ya? Dari awal sudah Pak. Dari awal sudah. Karena itu masalah itu lah. Ayu ini kan disodorin oleh Jos. Berarti yang ngasih Ayu itu Jos sama Udin ini? Jos, Udin kan duda posisinya. Iya. Sementara Jos punya istri, lalu dia sodorin Ayu tapi dipakai Salome dulu. Luar biasa. Kata itu Pak, saya lucu Pak kalau pakai kata Salome itu. Pak Hendri ini vulgar gitu. Enggak Pak. Saya kan hanya ngomong Salome. Silakan Salome diterjemahkan apa-apa ya. Salome itu kan temennya Salon Pas Pak. Kalau Mas, iya. Kalau lompat. Bang Adi, saya boleh nanya Bang Adi kepada Pendeta Pak Hendri. Sedikit aja. Silakan. Bang Hendri, ini sebelum terjadi sama Ayu, Udin itu sama Jos itu temenan baik gitu. Oh begini, Udin ini kan sudah duda karena istrinya meninggal. Lalu dia kan murtad, betul ya Pak ya? Murtad itu pertama-tama ditangkap sama Jos. Udah sini gabung, gitu. Nah sadar bahwa Udin ini duda, ya umurnya anggaplah hampir 50. Lalu disodorin itulah si Ayu. Ya, Salome tadi giliran bermasalah, siapa yang harus tanggung jawab nih? Hamil nih si Ayu nih. Nah, gitu. Awal mulanya maksudnya itu. sebelum masalah Ayu ini tadinya gitu antara Udin sama Joshua itu bertemanan baik gitu. Ya, karena Udin kan murtadin. Ya, lalu ditangkap di gerejanya Jos. Ya tentu ada jeda waktu lah, ini mungkin nggak tahu, mungkin setahun belajar dulu atau bagaimana lah. Urusan agama, tapi urusan bawah perut beda lagi. Ya udah, silakan lanjut. Ya udah, makasih Pak Hendri. Ya. Oke. Jadi selamat bergabung. Kita di sini ya bukan untuk menunjukkan kepada sosok ya. Ini disclaimernya Pak Hendritan, kita harus maklumi itu. Kalau ada nama dan peristiwa yang sama, itu hanya kebetulan belaka ya.
Pak Henry. Yes. Ya, disclaimer kita begitu karena saya hanya menyebut ini tokoh-tokoh yang asal nama-nama imajiner ya. Kalau kebetulan ada yang namanya sama itu kebetulan saja. Kalau bisa Pak, ini diskenariokan terus dibuatkan formatnya, bagus kali bikin sinetron nih Pak Laku ini. Ya tidaklah, karena saya juga tidak senang mengungkap kejelekan orang, saya tidak mau. Tetapi banyak orang akhirnya bertanya ke saya, banyak orang ya, Pak Dede rupanya Pak Dede lebih jos ini ya, kata-katanya macam-macam. Ada yang bilang lebih jos, ada yang bilang lebih valid, Ya. ada yang bilang lebih very clear ini Pak Dede coba cerita lagi. Tapi kepada siapapun saya selalu ngomong begitu, ini saya memakai nama-nama asal sebut, jangan sampai nanti salah ini, karena bagaimanapun juga saya pernah jadi murid ya, pernah dididik oleh beliau begitu. Pak Henry, apa sih maksudnya itu bikin janda Pak untuk diselingkuhi? Kalau Bapak lihat tayangan saya Pak ya, ini memang ini khusus, maksudnya begini, di Kristen itu Pak ya, pemberkatan pernikahan kan dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Ya, kan ada ayat Alkitab yang mengatakan Matius 19 ayat 6, yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Nanti yang menceraikan Allah lewat kematian, kan begitu? Iya. Tapi oleh gereja ini tidak mau Pak, dia tetap memberkati dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Lah Bapa, Anak, Roh Kudus kan bukan Allah. Jadi ayat yang mengatakan apa yang disatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia tidak berlaku. Lalu ketika mereka ada masalah pengen cerai, akhirnya cerai. Nah cerai kan lalu bikin janda. Makanya di sinode gereja ini Pak banyak janda Pak. Tolong yang lain di mute dong, tolong yang lain di mute. Kok swab, di mute aja dulu dek. Pak Dea lanjut. Ya. Bang Andi, satu pertanyaan saya lagi nih. Kan gini, tadi Pak Henry Tan juga berbicara gitu kan bahwa dulu itu waktu Udin ini ada di balik jeruji besi, si Jos ini kan sering mengunjungi Udin ya, Pak Pendeta Henry ya, betul ya? Betul. Ya, nah apa si Jos ini sebenarnya masih punya hati, masih punya perasaan sama Ayu ini? Menurut Pak Henry gimana? Iya pasti ya, itu kan hanya ini ya. Yang jelas semua koordinator kalau kunjungan-kunjungan itu lewat ya, hanya saya yang tidak mau karena saya mencium sesuatu yang nggak benar. Ya, saya mencium sesuatu yang nggak benar. Kalau kunjungan itu ternyata harus nginep semalam di sana katanya. Nah kira-kira nginep sama siapa Pak? Ya juga ya. Nah, jadi ketika dikelola Pak ya, ketika dikelola kunjungan yaitu dari pendeta A, pendeta B, pendeta C pada ngumpulin dana, ayo kita ini sewa kendaraan, kita nginep semalam ya, nginep semalam di sana gitu kan. Saya nggak mau Pak, biarin mereka pada pergi, saya sendiri pergi berdua sama teman saya. Saya tidak masuk di situ karena saya sudah merasa ini ada sesuatu yang nggak benar ini ya, ada yang nggak benar, harus nginep dan lain sebagainya. Yang bisa nginep ikut nginep, memang boleh di situ. Jadi di hall gitu, itu boleh kita bicara sampai malam, terus nanti nggak tahu tidurnya di mana kita nggak tahu ya, mereka sudah atur. Tapi saya mencium sesuatu yang nggak benar. Kenapa mesti nginep? Tangerang kan nggak jauh. Ya, kadang-kadang dari Jakarta kan nggak jauh. Pak Pendeta. Ya Pak Pendeta begini. Jadi maaf nih ya, saya menjurus kepada syariat ya, agak ajaran ya. Mungkinkah pernikahan itu terjadi karena ada ayat yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan? Apakah mungkin seperti itu Pak Henry? Pak Pendeta. Betul Pak, tapi dipelintir oleh mereka Pak. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Allahnya siapa? Jadi timbullah perselingkuhan gitu Pak. Iya, karena Allahnya beda dengan yang di Alkitab. Bapa, Anak, Roh Kudus kan bukan Allah Pak. Itu Allah yang bukan-bukan. Ya,
Jadi mereka memberkati, aku memberkati pernikahan kalian demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu diberkati bukan oleh Allah, tetapi oleh bukan Allah, Allah yang bukan-bukan. Makanya dia bisa cerai. Itu produksi janda banyak, Pak. Iya, betul juga tuh Pak Henry. Beda kalau kita ikutin Alkitab, seperti saya kalau memberkati dalam nama Yesus Kristus tok. Saya selalu pesen, kalau kalian pengen cerai, Allah menetapi janjinya, kalian dimatiin nama Allah, dalam bahasa yang mudah dimengerti ya. Jadi intinya Pak Pendeta Henry ini taat kepada Alkitab begitu ya Pak Henry ya? Begitu Pak, saya Iya. begitu. Ya, makasih Pak Henry. Kembali. Pak Henry, mau tanya, sekarang bayi Salome itu pada siapa, Pak? Jangan ketawa ya. Ada sama si Ayu Pak, kira-kira umurnya, tunggu ya, mungkin 6 tahunan begitulah, Oh gitu. perempuan. Berarti masih hangat-hangatnya ya? Masih baru. Ya dulu masih hangat-hangatnya Pak, dulu. Tapi kalau sekarang ya saya tidak tahu ya. Makanya jangan heran kalau si Ayu ini tiba-tiba suaminya sedang begini, dia berpikir berpaling kepada yang lain, bisa saja malah diisuin sama siapa itu? Ya. Terakhir ini si Ayu ikut siapa Pak? Ya ikut Udin ke Amerika. Oh iya. Baik. Paham. Ini Itu baru satu kenal. lagi, Bang Andi. Ya. Pendeta besar yang selingkuh sama adik ipar itu siapa tuh sih? Penasaran. Saya rasa itu kan sudah masuk koran dulu Pak. Udah masuk koran ya? Sudah masuk koran, tapi batal dilaporkan polisi karena ya mengingat ya mohon inilah Ya. karena pendeta besar. Ya, diselesaikan intern lah. Ya diselesaikan intern. Ya. Memang tidak terjadi sampai kekerasan fisik tidak. Ya. Bukan Oh, ini jadi Pak ini- ya? Bukan Yosua Pak ya? Oh di atasnya lagi Pak. Oh Di di atasnya atasnya lagi. lagi. Ya. Ini harus diperjelas dulu nih. Jadi ini si Ayu sekarang ada di Amerika ya Pak? Betul. Oke, baik. Terus kemudian itu apa maksudnya Pak 90%? Pendeta itu maksudnya apa itu Pak? pendeta-pendeta di sini Pak, pendeta-pendeta di sini. Iya. Kok bisa Pak? Pendeta di sini itu semua begitu Pak. Kenapa saya keluar dari itu? Salah satunya juga saya itu bahasa Sundana teh geleh gitu ya, geleh teh geli apa? Nah, Apa Henry masuk ke gituan ah? nah iya, Jijik Pak Henry, kalau bilang tuh jijik. jijik gitu loh. Kalau mau gituan nggak usah pakai label hamba Tuhan, nggak usah pakai label pendeta. Itu. Lah memang sistem menunjang seperti itu Pak. Semua pakai rok mini. Kalau pakai rok mini kan kadang-kadang kelihatan selangnya Pak. Allahu Akbar. Jadi sekali lagi ya. Ini bukan. Aduh. Apa sih? Pak Cecep di mute dulu Pak Cecep. Ini Pak Caca nggak usah di sini. Ya. Jadi sekarang gini aja bahwa tujuan kita di sini sekali lagi ya, bukan untuk membicarakan aib, tapi ini disclaimernya Pak Henry. Kalaupun ada nama dan peristiwa yang sama, itu bukan ke arah sana ya Pak Henry ya. Betul. Iya. Terus sekali lagi itu ya. Jadi mohon Tolong dimaklumi. dijelaskan semua nama yang saya sebut, Ayu, Udin, Joshua. Orang Kristen punya banyak yang namanya Joshua, ada orang banyak yang namanya Udin, ada banyak wanita namanya Ayu. Disclaimer kita, kalau kebetulan nama ini sama dengan Anda, itu kebetulan saja. Begitu Bukan Pak. saja. Tapi kalau misalnya ada yang baper gimana Pak? Merasa? Ya tidak apa-apa, kan kita sudah disclaimer, ya toh? Oh iya betul. Kalau kebetulan Anda sama, misalnya Ayu banget, namanya Ayu banget atau Ayu ting rada tong gitu misalnya. Iya. Ya kan aja. Ayo tenan Pak. Ayu tenan boleh. Oke. Ya oke lah kalau begitu Pak Henry, terima kasih. Ini terakhir Pak, saya mau bertanya ke Bapak. Sedikit Bang, boleh nggak bertanya Bang? Belum Saya Abang. hilang dari Henry jangan terakhir, saya juga mau bertanya lagi. dari saya Pak, sabar dulu ya. Oke. Kira-kira untuk meredam ini semua supaya kembali linier Pak, ini kan semacam udah konsumsi publik juga sih ya,
mumpung kita disclaimer tadi ini orang sudah bisa mengarahkan bagi orang yang berpikir. Bagaimana kira-kira bisa meredamkan ini semua supaya kembali sedia kala begitu Pak? Ada trik-triknya mungkin? Ya. Sebenarnya sudah kembali ya, karena saya sudah bilang sudah jangan ditanggapin lagi. Kalau yang dari sana dari luar negeri bikin statement, yang di sini jangan ngelawan lagi dengan statement baru. Apalagi istrinya sudah telepon nama saya bilang gitu, Bu, bilang ke Bapak kalau ada statement terbaru di sana, walaupun kayak apapun juga, ya toh, nggak usah dibales, ya nggak usah dibales. Udah, karena bagi saya juga sudah cukup ya, saya memberitakan ini sudah cukup, saya sudah cukup menyatakan di mana ketidakbaikannya ya, dengan harapan sebagai sesama hamba Tuhan ya yang mengklaim dirinya jadi pendeta, ayo back to the Bible, kembali ke Alkitab. Wes kalau kembali ke Alkitab tuh beres gitu loh. Jadi solusinya itu back to Bible ya Pak? Back to Bible, sama yang sudah terlanjur ngomong besok kalau ada tayangan lagi nggak usah dibales. Ya betul, silent aja ya Pak ya? Silent aja udah. Baik, memang kemarin sih saya dengar itu terakhir dia menanggapi ini dan tidak akan menanggapi lagi. Oh, dia berbalas-balas masalahnya. Oke, baik, yang lain silakan yang mau bertanya tadi. Kita aja nih, Pak Hendritan. Kalau nggak saya, kita kan sudah ada kabar baik ya Pak Hendritan. Satu hari kemarin itu pihak kepolisian red notice ya tentang Saifuddin. Pertanyaan saya nggak ke situ Pak Hendritan. Pertanyaan saya begini, apakah nggak ada nggak diselesaikan dalam artian di tes DNA ini anak siapa sih sebenarnya, kan jadi jelas Pak Hendritan, jadi nggak kemana-mana gitu. Terima kasih Pak Hendritan. Ya, kalau soal, maksud saya begini, itu anak nggak usah disangkut-sangkutin lah ya, tingkah laku bapaknya nggak usah disangkut-sangkutin ke anak ya. Tapi kalau kita ketemu ini ada bapak satu, ini ada bapak dua, ini ada ibunya, ini ada anaknya, nggak perlu ilmu yang tinggi Pak, orang akan tahu ini lebih cocok jadi anaknya yang dia gitu. Siap ngerti saya. Yang satu rada gelap, satu rada ini kan langsung ketahuan Pak. siap Komandan. Dari rambutnya, dari itu langsung tahu Pak, ini lawan ini, ini pasti dari yang ke sana gitu Pak. Tapi menurut Bapak identiknya ke Joe apa ke Udin? Ya kan tadi saya sudah ngomong Pak. Dia ngomong tadi Bapak mirip dengan Joe. Oke, ya, baik. Kulitnya apanya juga. Yang lain silakan. Oke, ini Pak Pendeta, ini saya juga mau tanya. Kan itu pada tuduh menuduh ya Pak, saling menuduh ya, kata Joshua siapa yang gitu. Nah sementara yang Udin itu terima, terus terus setelah itu kan kawin resmi atau gimana Pak Pendeta? Resmi, diberkati oleh yang nyodorin. Resmi Pak. Oh resmi. Pak Edri bisa diulang. Resmi Pak. Sampai kata diberkati Pak, sampai kata diberkatinya itu Pak. Diberkati sama yang joinannya. Nah gitu. Iya, dia sodorin cewek, join, kalian kawin beneran, ya tak berkati. Tapi setelah hamil itu kan Pak Pendeta. Lah iya, kalau nggak hamil ya nggak ribut mereka Pak. Oh gitu, ya. Oke lanjut ya. Oke, cukup ya. Ada Ibu Ripa yang baru gabung. Bu Ripa mau bertanya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyimak. Lanjut. Nyimak dulu ya. Soalnya ini janda ini Bu Ripa. Iya. Lanjut. Iya. Jadi tadi ini saya 90% itu loh Pak. Ini yang memang ada level-levelnya Pak Pendeta itu Pak yang di sana. Gimana? Ada level-level Pak. Misalnya kan si Jo sama saya begini, ini sinode itu kan ada gereja induk, lalu anggaplah saja ada di induk ada cabang. Iya. Yang Jos itu cabang, ya induknya ya yang di sana. Iya. Gitu. Tapi
Tapi yang di sana di level juga Indo ini lebih parah Pak. Di level Indo ini sekali kebaktian yang naik di panggung itu, yang mimpin bawa mic, bawa pujian itu 3 orang. Lalu di belakangnya yang penyanyi latar itu bisa 10 orang. Semuanya rock mini semua Pak. Kadang-kadang ya kelihatan selangnya. Iya. Itu loh Pak. Ini apa ini yang dijadiin objek Pak? Apa ini yang dijadiin objek? Sebentar, apa ini yang jadiin objek? Betul Pak, betul. Nanti terus pendeta yang mau khotbah bisik-bisik, Pak yang pakai rok merah itu mini itu siapa itu Pak? Oh itu gini Pak, itu kebetulan janda Pak. Nah, jadi lah. Oh iya. Maksudnya seperti itu Pak. Kenapa urusan janda? Itu begitu membahana di kelompok pendeta-pendeta ini Pak. Karena memang omongannya tiap hari ya nggak jauh-jauh dari itu Pak. Itu yang disebut selang itu apa Pak Pendeta? Jangan, nggak usah tahu lah. Tahu sih ah. Masa ingin dijelasin. Janganlah, ya kita profesional bertanya. Kita profesional bertanya, ya jangan kita profesional bertanya. Artinya, tapi begini Pak, bukan saya membela mereka, tidak semua pendeta yang ada di Indonesia ada di dalam garis ini ya Pak ya, lingkungan ini ya, tidak semuanya Pak. Tidak Pak, ini tapi sinode ini yang sampai ke daerah-daerah Pak. Di semua daerah-daerah kalau ada ribut-ribut nggak jauh-jauh dari sinode ini Pak. Di daerah sana ya. Sudah yang mereka menyebar di ruko-ruko gitu, yang banyak ruko mendirikan ibadah itu ribut-ribut kekristenan di daerah ya nggak jauh-jauh dari sinode ini. Jadi selain di Jakarta di daerah juga ada kasusnya sama kayak gini Pak? Banyak Pak di daerah. Di daerah apalagi di daerah agak jauh dipantau ya toh. Mereka juga begitu karena standarnya sama. Nanti ada si karalama raba-raba ditepuk-tepuk dadanya Pak. Selamat malam Pak Pendeta. Ya malam Pak. Jangan terlalu semangat Bang nanyanya Bang. Gimana? Ada semangat ya. Gimana kabarnya, sehat? Ya sehat Pak. Alhamdulillah, puji Tuhan. Gini Pak Pendeta ya, saya mau nanya sedikit aja ya. Apakah mohon maaf banget. Kita kan ya, oke lah kita berbeda gitu. Nah, itu terus ajaran di ajaran moral di gereja itu ajaran bisa seperti itu, memang ada di dalam Islam juga seperti itu kan, ada pengajarannya, tapi ketika ada suatu hal seperti itu kami bereaksi gitu loh, kami bereaksi dan pada kejadian kemarin kan kami bereaksi kan, itu kan hanya salah satu oknum ya, mungkin kan itu kan manusia, tapi itu sangat berlawanan dalam ajaran kami. Saya buat Pak Pendeta, apakah di dalam gereja itu nggak ada pelajaran moral atau gimana gitu? Nah, bagus sekali nih, Bapak pertanyaannya bagus Pak. Jawabannya simple, back to the Bible Pak. Mereka itu Pak bukan hanya Alkitab, tapi punya buku teologi 1 lemari Pak. Ya, 1 lemari ya. Bukan hanya Alkitab. Kalau saya ini hanya satu-satunya Pak. Saya khotbah di mana-mana cukup bawa HP, yang HP itu ada Alkitabnya. Cukup. Back to the Bible, nggak ada kebencian ini ya. Banyak sahabat-sahabatku di sini tahu toh bagaimana saya bergaul dengan bapak-bapak semua dari saudara-saudaraku umat Muslim. Tahu. Ya. Aman Pak. Tidak perlu kita itu menjelek-jelekan, tidak perlu Pak. Tapi setiap bapak tanya, saya bisa jawab. Silakan tanya. Ya. Back to the Bible, kuncinya itu Pak. Kalau the Bible itu tidak ada kebencian-kebencian seperti itu, tidak ada ya. Apalagi model-model sampai menjelek-jelekan, nggak ada itu Pak. Jadi kelemahan mereka semua adalah mereka memakai yang namanya tafsir yang disebut teologi. Alkitabnya 1, teologinya 1 lemari Pak. Itu Pak masalahnya. Terima kasih Pak, jawabannya sangat bagus sekali dan saya sangat menghargai. Tapi saya juga miris ya, karena saya juga tidak menganggap semua Kristen seperti itu. Itu hanyalah oknum. Itu. Jadi pintar 90% Pak. Ya. 90% loh. Gimana itu? Itu terserah kan, itu kan menjadi PR buat Bapak
Ya mungkin Ya, betul Pak. dan semuanya. Bapak cek saja setiap terjadi konflik antara kekristenan dengan saudara-saudara kita umat muslim pasti asalnya dari gereja ini Pak. Dari dulu Pak. Ini sekarang nanti ini sebentar lagi saya rasa akan meledak itu Pak. Yang nabi naik ke surga lalu menjelekkan nabinya bapak-bapak semua. Ya sebentar lagi meledak tuh. Orangnya udah pulang ke Medan tuh. Iya Pak, ya Pak. Ya itu aja sih Pak. Terima kasih jawabannya sangat bagus sekali Pak. Saya dapat pelajaran dari Bapak. Mudah-mudahan cepat diselesaikan kasusnya Pak. Dan jangan berlarut-larut. Jangan nambah lagi Pak. Itu dia Pak. Kalau ini sudah diselesaikan jangan nambah. Jangan muncul-muncul lagi. Nanti ada orang ke surga lalu menjelek-jelekan. Itu nabi kamu itu jelek-jelekin. Sekarang misalnya manuk berbulu dengan sop katul ini sebentar lagi meledak ini Pak. 2 orang ini. Iya Pak. Ya itu kita nggak kurang-kurang untuk petasan Pak Pendeta, meledak kayak petasan jadinya. Apa ya kembali maksudnya begini Pak, nanti suatu saat dia akan keceplosan ngomong, ya toh, keceplosan ngomong sehingga muncul lagi seperti si Udin gitu loh, KC gitu loh Pak. Pak, apa ini di balik semua ini adalah apa hubungannya dengan Laskar Kristus? Bisa Bapak jelaskan? Mereka salah memahami Pak. Mereka salah memahami. Betul Pak, Laskar Kristus Pak. Laskar Kristus itu ada yang levelnya sangat keras, ya toh, termasuk si Udin itu sangat keras Pak. Ada juga yang rada-rada, ada juga yang lemah. Intinya mereka itu salah Pak. Ya, beritakan Injil yang oleh sahabat saya Kok Agustan ya disebut sebagai amanat agung. Tidak ada kan Pak amanat agung, yang ada itu perintah memberitakan. Kalau memberitakan itu cuma satu Pak, menjadi murid Yesus. Lah ini kan terpecah-pecah, murid gereja A, murid gereja B, murid gereja C, sehingga mereka gontok-gontokan Pak. Dalam memberitakan Injil aja gontok-gontokan. Lalu satu kampung ada 5 gereja, Bapak bayangin. Ya, satu kampung 5 gereja. Orang sahabat-sahabatku kan, orang itu nanya, Pak Henry, kenapa dalam satu kampung harus ada 5? Oh beda-beda Pak, yang gereja ini nggak bisa ke sana, beda itu Pak. Itu. Oh jemaatnya nggak boleh, jemaatnya harus konsisten di gereja satu gitu. Kalau back to the Bible satu Pak. Ya. Kalau kembali ke Alkitab, kekristenan itu cuma satu. Iya. Karena ini ke doktrin mereka jadinya ada 200 aliran kekristenan di Indonesia. Kira-kira siapa tokohnya Pak yang bisa membuat keras kayak Saifuddin Ibrahim ini? Ada tokoh nggak Pak yang Bapak kenal? Yang membuat kenapa dia keras? Sebenarnya begini Pak. Dia itu kan maaf kata ya, waktu sebelum dia jadi Kristen, anggap aja dia itu lumayan pinter, gitu. Pinter membaca huruf ini, pinter ayat-ayat lama, gitu. Lalu Pak, ketika dia diambil oleh gereja, belum apa-apa Pak sudah dibikin panggung. Silakan Pak Udin naik panggung. Dia khotbah, semua pendeta bengong Pak. Hebat. Ngerti ya Pak? Iya, paham. Padahal dia belum belajar Alkitab itu. Yang dikhotbahin apa? Yang dikhotbahin ya itu loh ayatnya itu sana itu ada yang jelek. Ada 300 yang harus hebat, semua pendeta pada terbengong-bengong. Lalu dia merasa tersanjung. Saya kok dibilang hebat sama pendeta, padahal pendeta-pendeta itu pendeta besar. Makanya tema ini terus sama dia akhirnya besar kepala ya Pak. Semua tahu toh, sudah ketahuan dijadikan tersangka sampai hari ini masih tidak mengurangi, yaitu masih tidak merasa bersalah, masih bikin provokasi baru, masih bikin penjelekan yang baru, penistaan yang baru. Gitu. Saya gini ya, mohon maaf Kang Andi ya, sebentar aja satu lagi ya, boleh ya? Iya Kang Andi, silakan. Begini ya, saya menarik ya ketika Pak Henry Tan ngomong bahwa tentang polemik udah asal seberang itu ya, itu saya sangat menarik gitu loh. Nah, tetapi kalau kita bandingkan gitu dengan apa yang dilakukan oleh siapa tuh namanya di Barat itu yang orang kulit hitam itu yang menghancurkan patung-patung Yesus itu kan. Nah itu kan itu lebih parah lagi kan. Harusnya gitu jadi reaksi, tapi kan di Amerika kan diam-diam baik kan. Nah ketika di Indonesia terjadi heboh seperti itu, saya juga kaget gitu loh. Loh, Pak Henry Tan kok
kayak seolah-olah mendukung gitu kan. Udah asal seberang ini. Gimana tuh ceritanya gimana? Jadi kurang ngerti. Iya Bapak, apa yang disampaikan UAS benar ya. Yesus yang disalib itu udah nggak ada Pak. Lah kok salib masih ada tergantung Yesus? Ya itu bukan Yesus. Oh iya. Yesus yang disalib itu udah nggak ada. Itu udah tahun 33 Masehi menurut Alkitab sudah naik ke surga. Ini sudah nggak ada Pak Yesus disalib. Lalu yang tergantung disalib itu siapa? Ya bukan Yesus. Simple toh? Ya, betul Pak. Nah, simple. Makanya patung-patung dihancurin tidak apa-apa Pak. Bahkan gereja pun ditutup nggak apa-apa karena nggak ada perintah di dalam Alkitab suruh bikin gedung gereja itu nggak ada Pak. Kalau Bapak bikin gedung gereja yang ditinggikan apa Pak? Sinode gereja, tulisannya gede. Gereja X, salibnya gede. Ya. Tetapi apakah Yesusnya ditinggikan? Tidak, Yesusnya nomor 5 Pak. Makanya Alkitab tidak ada disuruh bangun gedung gereja. Kalau kami membangun gedung pertemuan umum, Bapak boleh sewa, nanti hari Minggu aku sendiri yang pakai. Iya, jadi arti eklesia itu sebenarnya bukan gedung tapi majelis ya Pak ya. Yes. Karena tidak boleh Pak kalau kita bangun gedung yang ditinggikan, yang dimuliakan apa? Nama gedungnya, nama sinode, nama sekte. Aku dari gereja, gede-gede tulisannya Pak. Nggak peduli, ya toh. Allahnya siapa? Nggak peduli Pak. Ya, salahnya di situ Pak. Oke, saya kembali ke topik dulu. Sekarang tidak disclaimer lagi. Saifuddin Ibrahim waktu dia murtad itu ada mendapat euforia yang berlebihan. Akhirnya sekarang semakin menjadi, gitu ya Pak ya. Yes. Bapak bisa kerucutkan sih Pak, sinode mana atau siapa gitu Pak? Ya tidak jauh-jauh dari yang sekarang Pak. Karena mereka itu ditampung oleh gereja itu. Baru kemarin sore tiba-tiba dikasih panggung, silakan bersaksi, semua orang tahu loh ya. Ada desainer yang baru tobat, desainer ya, tahulah ya. Kakaknya si IG ya, Ipang Gunawan. Nah kakak saudaranya itu baru tobat, beberapa hari dikasih panggung. Lalu dia cerita apa? Boro-boro cerita Alkitab, ya cerita lamanya. Terus dia dapat tepuk tangan, ya toh. Karena ini tidak seperti Udin. Kalau Udin kan fasih banget Pak, fasih. Wah, dia dapat tepuk tangan meriah, lalu sana ke cabang kota ABCDFG tak ongkosin. Dulu ketangkepnya dia di mana? Di Manado toh? Iya. Nah, gitu Pak, ini orang belum ngerti apa-apa, tapi karena dapat panggung terus mendapat semacam pengakuan terus jadi sombong, salah ucap ya begini. Jadi waktu itu ya betul. Jadi waktu itu belum kenal Bible sama sekali, cuman menjelekkan agama yang telah ditinggalkan, jadi mendapat aplaus gitu ya Pak ya. Waktu awal-awalnya begitu, lalu ya lama-lama dia sedikit-sedikit belajar lah. Gitu. Nah, berlanjut sampai saat ini itu tidak berhenti-berhenti, masih mempergunakan metode yang sama. Apakah ada terus yang memberikan motivasi apa? Seperti apa pendapatnya Pak? Kalau sekarang posisinya sudah agak lain Pak, udah agak lain ya. Maksudnya itu begini, dia sudah lumayan belajar Alkitab, lumayan Pak. Tapi kan dia perlu eksistensi. Kalau dia standar Pak, dia akan tenggelam, kalah dengan pendeta-pendeta yang lain. Kalau bicara Alkitab. Nah, kalau dia sebagai murni sebagai pendeta, kalah dia Pak, kalah sama anak buah saya. Makanya dia munculkan lagi keahlian lama, supaya namanya terangkat lagi. Yes, begitu. Artinya dengan cara begini donasinya tambah banyak, tambah hartanya tambah banyak gitu Pak. Iya begitu Pak. Ya. Dia kan jadi objek penderita, ya. Sekarang ini jadi objek penderita, donasinya banyak. Apa ini 11-12 yang sekarang sebentar lagi diponis, metodenya sama Pak? Sama, persis. Sinodenya juga sama. Guru sama? Guru beda. Yang satu gurunya kurus, kalau yang gurunya gemuk. Tapi sama-sama menikmati janda ya Pak?
Kalau yang kurus sudah terlalu tua Pak, udah hampir 80 Pak. Oh, udah nggak kuat ya. Iya, udah nggak kuat Pak. Berdirinya susah Pak, udah Pak. Jadi udah nggak bisa menikmati selang ya Pak ya. Jadi ini memang fenomena berkembang. Kita lanjut, kita nggak disclaimer lagi. Saifuddin Ibrahim memang sekarang kan nyatanya adalah sudah menjadi tersangka berada di Amerika Serikat. Ya, harapan Bapak untuk Saifuddin Ibrahim Pak, sekiranya minta pulang atau seperti apa Pak? Ditangkap Pak, segera ditangkap. Saya itu sedih gini loh ya. Iya Pak. Sampai akar-akarnya dong Pak, para pendukungnya, para itu mestinya ikut, inget toh Pak, kemarin di Rio 16 ditangkap. Ini kan cuman pendukung-pendukung, cepet banget nangkepnya. Sementara di sini yang jadi mentornya, pendukungnya, hehehe, ketawa-ketawa. Gitu loh Pak. Masalahnya untuk urusan ini kan perlu yang namanya pengaduan atau apa? Laporan. Saya sih mau Pak begitu Pak, karena kalau ini tidak dibereskan sampai akarnya Pak, sekarang itu mereka sedang mempersiapkan ya udin baru Pak. Oke. Ya dengan hal yang demikian Pak, apakah ini mengganggu intern kekristenan? Tidak Pak, saya malah seneng Pak. Mereka bukan Kristen Pak, siapa bilang mereka Kristen? Loh, kalau bukan Kristen apa Pak? Nasrani Pak. Oh, Nasrani. Baik. Nasrani yang bertopeng Kristen. Kalau Kristen itu back to the Bible, kembali ke Alkitab. Allahnya satu, bukan Allah 3 biji Pak. Allah yang belum final. Jadi nggak ada hubungannya dengan Bapak, nggak ngaruh ya Pak Henry? Nggak ngaruh sama sekali, malah kita seneng. Semua sekarang pendeta-pendeta sudah tahu, oh bener Pak, Allah kami belum final. Mestinya ada babak final pemilihan Allah, biar satu. Allah kok 3, nggak ada itu. Tapi yang faktanya Pak sekarang yang berkembang adalah ini bisa merusak toleransi Pak di negara kita. Apa Bapak setuju? Kalau yang Nasrani betul Pak, karena semua urusan intoleran yaitu pasti antara dengan Nasrani. Kalau dengan Kristen kami yang Kristen ini Pak ya tidak akan bisa Pak, tidak akan terjadi seperti itu. Ya, mudah-mudahan harapan Bapak cepat ditangkap habis ini. Tapi menurut tadi Bapak saya dengar itu masih ada persiapan sesudah SI ini masih ada lagi Pak anak-anak atau generasi berikutnya. Ya, ada satu laki-laki yang dipersiapkan. Kebetulan kok setelah SI jadi tersangka ngilang Pak. Terus ada Sokatul, ya toh, ada Sokatul itu bahaya juga tuh Pak, Sokatul itu Pak. Yang lari ke Medan itu ya Pak ya, satu itu ya. Itu kan si Luka Tambun ya. Iya, Luka Tambun tapi dekil doang, kagak Tambun. Ya. Baik. Jadi di sini artinya adalah ada regenerasi ya Pak ya, terstruktur masif ya Pak ya. Yes Pak. Berarti ada big boss dong Pak yang mengeluarkan dana Pak. Ada Pak, kalau big boss kan orangnya gede pasti. Iya. Big boss ini juga mengurusi janda apa enggak Pak? sorry. Lah kan sudah dibilang Pak, mau dilaporin aja, udah masuk koran aja, akhirnya diredam. Ya, semua bisa diatur dengan baik lah kalau big boss ya Pak ya. Ya karena dia big boss gitu loh. Bisa sebutkan inisialnya Pak? Big boss ini disclaimer. Nggak usah lah. Nggak usah lah. Tapi semua orang udah tahu kok. Oke. Baik Pak. Yang lain ada yang mau bertanya? Itu ada tuh Junianto tuh. Pak Junianto dulu. Bentar. Pak Junianto. Silakan Pak Junianto. Selamat pagi. Selamat malam. Terima kasih. Bapak di mana Pak? Biasa Bang Andi, masa lupa. Amerika Pak ya? Ya dari Amerika ini Pak. Silakan Pak dari Amerika. Monggo Pak. Selamat malam Pak Pendeta. Ya malam Pak. Saya baru masuk ini, yang saya dengar tadi ada polemik tentang ini. Anak yang punya bapak 1, bapak 2, bapak 3 dan selanjutnya. Nah kejadian seperti itu intinya kan istri yang berselingkuh ya. Itu statusnya istri atau janda itu?
Nah, kalau istri berselingkuh, hukumnya gimana itu kalau menurut ajaran Kristen? Kalau di ajaran Islam, kalau menurut Al-Quran kan suami yang berzina, istri yang berzina itu harus dihukum, hukumannya adalah mati. Apakah kalau di Kristen misalkan punya istri satu, digauli sama lelaki yang lain atau dikasih istri satu lagi atau gimana? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Sayangnya Pak, sayangnya di Kristen harus diampuni. Karena itu bukan dosa yang mendatangkan maut, Pak. Banyak orang salah menyangka dia peselingkuh ulung berarti dosa maut. Tidak, Pak. Itu harus diampuni berapa kali? 10 kali, 70 kali, 7 kali. Sayangnya begitu, Pak. Sayangnya orang berselingkuh itu kalau di Kekristenan itu bukan termasuk yang dosa mendatangkan maut. Itu harus diampuni. Harus diampuni, Pak. Ya, beda dengan kalau bunuh diri itu maut, ya. Kemudian menghujat Roh Kudus itu maut, nggak diampuni, Pak. Ya, murtad tentu saja menyangkal iman itu nggak diampuni. Tapi ngerampok, selingkuh, ya itu termasuk dosa-dosa yang tidak mendatangkan maut dan itu harus diampuni. Semerah apapun, mau merah seperti kirmisi, kain kesumba, ampuni untuk yang dosa-dosa kayak gini, Pak. Gitu, Pak. Oh, apakah itu kira-kira yang membuat teman-teman di sebelah sana jadi merasa ini apa namanya, wah orang dosanya juga diampuni, ya saya lakukan lagi. Di sini saya dulu pernah punya yang nyewa kamar, ya kebetulan di depan saya ini ada gereja. Hampir, padahal saya udah buat peraturan ya, tidak boleh membawa tamu nginep. Ya, tapi namanya orang itu juga bisa sembunyi-sembunyi, nyuri-nyuri gitu. Ketahuan kepergok itu langsung saya keluarkan. Ternyata dia sudah ini pengakuannya, kata temannya, hampir semua perempuan sudah dicobain sama teman saya sini, orang Amerika sini. Jadi satu gereja itu sudah dites sama dia, dicobain semua kan, maco, tinggi, gede gitu. Berotot gitu. Ya. Apa kira-kira seperti itu? Jadi tidak ada rasa takut? Iya, itu digagal pahami. Karena ada juga ayat Alkitab harus punya satu istri, satu suami saja. Ya, gitu, Pak. Sekarang mau yang mana dipilih? Ya, itu tidak termasuk dosa yang mendatangkan maut. Dia harus diampuni. Tapi juga ada ayat yang mengatakan satu istri, satu suami. Begitu, Pak. Kan bukan istri, Pak, masalah apa namanya selingkuhan. Ya, biasanya kalau itu gereja mengambil kebijakan dibekukan, Pak. Keanggotaannya dibekukan. Ya, begitu. Jadi ada tindakannya. Ya, itu pun ada ayatnya, Pak. Kalau dikasih tahu sekali, 2 kali enggak, anggap saja sudah termasuk orang yang bukan orang Kristen. Jadi dibekukan keanggotaannya. Oh, begitu. Kalau zaman perjanjian lama dirajam, Pak. Zaman perjanjian lama. Ya, di Quran kan kembali dirajam lagi, ditegaskan harus dirajam. Ya, terima kasih. Ya, makasih Pak Junianto. Di Amerika jam berapa, Pak? Ya, 12 jam 8 pagi lah, 8.38 di sana. Oke, Pak. Mudah-mudahan ketemu si Saifuddin Ibrahim di sana ya, Pak Junianto. Biar kopi bareng. Saya silakan Pak Indra Mose. Pak Indra. Baik, terima kasih atas peluang yang diberikan Pak Hendri. Ya, Pak Pendeta Hendri. Silakan, Pak. Ya, ini Pak, kembali ke Salome, atau mungkin kadang anak-anak muda mengatakan satu lorong rame-rame gitu, Pak ya. Itu apa tidak dipertimbangkan, Pak? Itu kan satu lorong rame-rame itu kan berpotensi terkena penyakit menular gitu, Pak. Apa tidak dipertimbangkan gitu, Pak Hendri? Itu saja, Pak Hendri. Standby. Ya, kalau kita mikirnya begitu, Pak. Kalau kita kalau kita yang normal, ya namanya orang begitu urusan bawah perut, Pak, boro-boro mikirin gitu, Pak. Kalau namanya urusan bawah perut itu ya udah diingetin aja, tetap aja jalan. Ya, gitu, Pak. Ya, kita yang normal, kita yang orang-orang sangat menghargai dengan yang namanya
berumah tangga ya. Pasti kita tidak begitu gitu loh. Oke. Terakhir Pak, itu sekarang yang inisial Ayu disclaimer lagi nih ya Pak ya. Ini sekarang berada di Amerika Serikat ya Pak ya. Ikut sama si Udin ya. Iya. Jadi inilah objeknya ya Pak antara Udin dan Joe. Si Ayu ini yang ikut ke Amerika. Sama Jos bukan Joe. Iya sama Jos. Ya, Joe itu anaknya Jos. Iya paham. Jadi Jos inilah sama Udin kerjasama, tapi Ayu ini jatuh ke Udin. Karena Jos sudah punya istri, tidak mungkin. Tidak mungkin. Dikasihinlah pada Udin yang duda. Masih duda. Ya. Oke, paham. Tapi akhirnya setelah peralihan ini berlangsung sampai saat ini. Sampai saat ini, giliran sedikit ada masalah, si Ayu mulai berpaling, semua juga udah tahu, dia juga udah nggak tahan di sana, nggak tahu berpalingnya ke siapa ya. Yang jelas bukan sama saya Pak. Mungkin sama ini Pak Hendri Tan. Oke Pak, terakhir Pak, kesan dan pesan Bapak supaya semua jadi kondusif, negara kita ini jangan disibukkan dengan hal-hal demikian, terus netizen juga nggak perlu terlalu mengkonsumsi hal demikian. Pesan Bapak kepada Joe dan Udin Pak. Ya, kalau Udin kelihatannya nggak bisa, dia tetap akan terocos. Maka kami menyarankan kepada istri yang di sini, tolong kasih tahu Bapak, jangan dibales. Yang kedua, mau dibales kayak apa juga percuma, ya, percuma. Nanti akan terbukti sendiri dan posisi saya akan tetap menutupi, karena kasih itu menutupi, Pak. Ya. Saya tidak mau membuka juga, kasih itu harus menutupi, ya hal-hal yang itu kita tutupi, ya toh. Ya. Dimanapun beliau adalah dulu saya belajar sama beliau juga. Ya. Demikian ya, untuk dengan toleransi ya, saya rasa saya tidak bosen-bosennya untuk menyampaikan kita Indonesia, kita Pancasila ya. Betul. Toleransi itu harus, beda iman itu tidak masalah. Apa yang mau jadi masalah sih? Betul. Ya. Silakan Anda mengimani dengan itu ya, mau bertanya boleh. Kalau ada orang tanya, saya jawab pakai kitabku. Aku nggak pernah nyomot-nyomot kitab orang lain. Aku juga tidak mau menjelekkan tokohnya, sesembahannya orang lain juga tidak mau gitu. Baik. Begitu saja sebenarnya. Pendeta yang baik menurut Bapak, pendeta yang baik seperti apa sih Pak? Ya harus back to the Bible. Kalau back to the Bible itu Pak, ininya itu Pak, pikirannya itu nggak ada Pak, kebencian nggak ada. Terus kalau masih ada pendeta yang masih suka membicarakan kitab suci agama lain, itu bukan pendeta ya Pak ya? Bukan, dia Nasrani namanya Pak, bukan Kristen. Baik. Karena di Alkitab jelas tertulis mana yang Nasrani, mana yang Kristen, itu ada di Alkitab Pak. Ya. Kata Nasrani itu ada. Baik, mudah-mudahan pesan Pak Henry ini didengarkan semua pihak. Mari cooling down supaya berjalan dengan baik. Pak Ian mau ada yang terakhir Pak Ian? Silakan. Oke, Pak Henry, kan dianggapnya ini yang di Amerika ini pendeta ya Pak Henry ya, betul ya Pak Pendeta? Begini Pak, pendeta itu artinya pemuka agama. Karena ada pendeta Hindu, ada pendeta Buddha. Enggak, maksudnya yang sekarang ini nih, yang bermasalah ini, yang di Amerika ini. Pendeta itu bukan kok sesuatu yang gelar boleh ditahbiskan oleh sinode, itu salahnya di situ Pak. Pendeta itu artinya pemuka agama Pak. Betul. Pemuka agama Kristen. Ya. Betul. Apakah nggak bisa dicabut Pak dalam artian sinode ini mengatakan bahwa dia, gitu kan? Si Udin ini bukan pendeta lagi sinode kami. Dibalik-balikan Pak. Hello, kamu Big Boss Sinode tanggung jawab dong. Aku begini itu kan karena di tempatmu. Nggih. Saya ngerti. Iya Pak, mereka tuh ya, jangan diem kalian. Makanya yang mensponsori ke sana segala, membiayai terus di sana, ditampung di sana, ya masih sinode yang sama. Siap. Itu berarti terlalu. Terima kasih Pak Henry. Baik Pak Henry, jadi saya menekankan di sini bahwa apa yang kita bicarakan menyebut nama yang cenderung ke urusan janda
ini hanya disclaimer. Adapun kalau nama dalam peristiwa yang sama itu bukan ditujukan kepada yang sebenarnya. Betul ya Pak Hendri? Ya. Betul. Tapi kalau menyangkut tentang salam untuk sahabat-sahabat yang lain ya. Kalau ada kata-kata yang kurang sopan saya mohon dimaafkan. Saya undur diri. Ya, terima kasih ya Bapak-bapak semua. Terima kasih. Terima kasih Pak. Selamat malam, sehat selalu Pak.